Kisah ini terjadi sekitar tahun 1980-an, di mana Spanyol baru saja berubah menjadi negara demokrasi setelah selama 35 tahun, dari tahun 1938 sampai dengan tahun 1973. Sebelumnya negara Spanyol berada di bawah kekuasaan fasisme yang dipimpin oleh seorang diktator bernama Francisco Franco. Berlatar pada tahun 1980 di sebuah desa terpencil di Spanyol Selatan, ada dua orang detektif spesialis pembunuhan yang bernama Juan dan Pedro. Mereka berasal dari Madrid dan baru saja tiba di desa itu untuk menyelidiki dua gadis remaja yang menghilang sekitar 3 hari yang lalu. Setibanya di hotel, kamar yang mereka pesan sudah ditempati orang lain. Petugas hotel mengira jika mereka berdua tidak jadi datang. Mereka datang terlambat karena mobilnya mogok. Resepsionis itu lantas memberikan kamar lain. Ketika sedang bersantai sambil menunggu makan malam, dua orang polisi lokal menghampiri mereka. Polisi lokal itu memberi sedikit informasi mengenai dua gadis remaja yang tiba-tiba menghilang. Diketahui dua gadis remaja itu bernama Estrella, berumur 17 tahun, dan adiknya yang bernama Carmen, berumur 16 tahun. Pedro bertanya, di mana terakhir kali mereka terlihat? Polisi lokal itu menjawab, menurut seorang saksi yang juga merupakan tetangga si korban, bahwa si korban sempat masuk ke dalam mobil berjenis Citroen Dayansik. Pada saat itu si korban sedang berjalan menuju pulang, entah dari mana. Yang jelas lokasinya di perbatasan kota. Konon kabarnya, dua gadis remaja ini merupakan gadis yang gampangan, yang selalu keluyuran di malam hari. Meskipun demikian, mereka selalu pulang ke rumah. Tapi anehnya, sudah 3 hari ini mereka tidak pulang. A la salida del pueblo, supa el coche, un Citroën. Pueblo vio cómo se montaban en un coche. Y un día en 6, 2 caballos. Nos aclara. Pero habían vuelto a dormir, nunca habían estado tanto tiempo fuera. Una vez que desaparecen. Keesokan harinya mereka berdua pun berangkat menuju rumah si korban menggunakan mobil yang dipinjamkan dari pihak kepolisian lokal. Namun sebelum itu mereka mendatangi sungai karena diketahui ayah si korban yang bernama Rodrigo bekerja sebagai skipper, jadi semacam nahkoda. Setibanya di rumah, mereka melihat foto Estrella dan Carmen yang merupakan korbannya. Sang ibu yang bernama Rocio memberikan suguhan. Lantas mereka meminta izin untuk masuk ke kamar si korban. Siapa tahu mereka menemukan sebuah petunjuk. Di dalam kamar mereka menemukan selembar brosur lowongan pekerjaan. Lantas Pedro bertanya, apakah kalian tahu kemungkinan kedua putrimu pergi? Dan apakah kalian sedang ada masalah? Sang ayah tidak bisa menjawab, seakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dia hanya menggelengkan kepalanya saja dengan tatapan kosong. Sang ibu menjelaskan jika pakaian dan buku tabungan juga tidak ada. Sang ibu mengira pakaian dan buku tabungan putrinya telah dibawa pergi. ¿Dieron por algo? ¿Una cosa? Cartilla de ahorro que tenían las niñas. Setelah Rodrigo pergi, secara diam-diam sang ibu memberikan sebuah amplop yang ia temukan di perapian kepada Juan. Ia juga berpesan jangan sampai suaminya tahu. Jika sampai suaminya tahu, dia pasti akan membunuh kedua putrinya. Alasan kenapa suaminya jangan sampai mengetahui amplop yang ia berikan kepada Juan, karena ternyata setelah dilihat, itu adalah sebuah klise film yang sebagian telah hangus terbakar. Dan yang jadi permasalahannya adalah isi dari klise film itu merupakan aib bagi keluarga mereka. Kedua putrinya sedang melakukan kenakalan remaja dengan seorang pria yang belum diketahui. Itulah kenapa suaminya jangan sampai tahu, karena akan mencoreng nama keluarga. Setelah itu Juan dan Pedro pergi ke sekolah Estrella dan Carmen. Menurut kesaksian mereka, dari kejauhan mereka melihat kedua temannya itu berada di dekat mobil seseorang. Carmen dan Estrella juga sering mengatakan ingin pergi keluar kota untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pedro bertanya, apakah teman kalian ada yang memiliki mobil berjenis Citroen putih? Tiba-tiba pacar dari salah satu mereka mengetuk jendela. Kemudian dua detektif ini mendatangi seseorang yang sempat melihat mereka di perbatasan kota. Wanita parubaya itu mengatakan
bahwa Carmen dan Estrella menaiki mobil berjenis Citroen Daewoo tepat di tikungan jalan depan rumahnya. Dia tidak tahu pasti ada berapa orang yang ada di dalam mobil. Yang jelas sepertinya mereka saling kenal satu sama lain. Tiba-tiba Pedro teringat dengan mobil Citroen Daewoo milik Rodrigo, yaitu ayah si korban, yang sempat dia lihat di depan rumahnya. Porque se estaba riendo. Quizás se parezca más a este. Es un Dian 6 y los tiene metidos en el campo. El Dian 6. Acá detrás de la casa. Los niños tienen un Dian 6. Amarillo. Mereka berdua lanjut ke rumah kosong di area pertanian sesuai arahan dari seorang wanita yang bernama Angelita. Jadi Angelita ini paranormal di desa itu. Kebanyakan apa yang ia prediksi banyak benarnya. Meski tidak masuk akal, tapi tidak ada salahnya semua petunjuk mereka coba. Yang ternyata di rumah kosong itu mereka menemukan tas yang mengambang di dalam sumur. Voy a ver si llego. Casi toco el agua. Dengan dibantu beberapa polisi lokal, Pedro pun berhasil mengambilnya. Setelah diperiksa, di dalam tas itu terdapat stocking yang diduga milik Estrella. Karena menurut sang ibu, sebelum Estrella menghilang, dia mengenakan stocking yang sama. Unas medias como esa. Di keesokan harinya, beberapa warga dan polisi lokal membantu mencari petunjuk lain di sekitaran rumah kosong itu. Namun tiba-tiba muncullah seorang pria dari semak-semak yang seperti ketakutan. Pria itu pun berlari yang mengakibatkan aksi kejar-kejaran di antara mereka bertiga. Juan memperingatkan dengan tembakan ke udara agar dia berhenti. Ternyata setelah didekati, pria yang diketahui bernama Jesus pun mengaku takut ditangkap karena telah berburu rusa secara ilegal. Pedro bertanya, apakah dia melihat orang lain yang keluar masuk di rumah kosong itu? Namun Jesus menjawab tidak tahu, karena dirinya tidak pernah masuk ke dalam sana. ¿Por qué corres? ¡Ay, corzo! No tengo permiso. ¿Será alguien del cortijo? Ay, nada más que hay fantasma. Di tempat yang berbeda, dua orang peternak bebek sedang buang air kecil di rawa-rawa. Secara tidak sengaja salah satu dari mereka menemukan dua jasad yang mengambang. Mereka ketakutan dan langsung memberitahu pihak kepolisian. Setelah dikonfirmasi, ternyata itu adalah jasad Estrella dan Carmen, kakak beradik yang selama ini dilaporkan telah menghilang. Kini kasus pencarian orang hilang pun berubah menjadi kasus pembunuhan. Estrella. Carmen. Menurut pengamatan dari tim forensik, terdapat beberapa luka tusukan di tubuh Carmen dan luka bakar di tangan kirinya. Sedangkan Estrella, mereka menemukan luka di bagian leher, perut, dan di dadanya. Juga 3 jari tangan kirinya sudah hilang. Karena ada tanda-tanda luka di area sensitifnya, kemungkinan mereka berdua diperkaos. Pedro menduga bahwa Carmen dan Estrella tidak dihabisi di sini, melainkan di tempat lain, karena dia tidak menemukan bekas darah. Ditambah lagi ada jejak ban mobil yang menunjukkan bahwa mobil tersebut memutar balik, yang sepertinya dia gugup karena melihat seseorang. Jadi asumsinya Pedro, seseorang membunuh mereka di tempat lain, tapi buang jasadnya di rawa-rawa itu. Kabar duka itu pun mereka sampaikan kepada orang tua Carmen dan Estrella. Sang ayah tampak begitu emosi mendengar kedua putrinya telah tiada. Di malam harinya mereka mendapat kiriman berupa map coklat dari seseorang, yang ternyata saat dibuka itu adalah sebuah foto dari klise film sebelumnya yang sudah dicetak. Foto tersebut dengan jelas memperlihatkan Carmen dan Estrella dalam keadaan tidak mengenakan pakaian, tapi wajah dari si pria itu tidak terlihat jelas karena klise filmnya sempat terbakar. Namun petunjuk lain memperlihatkan sebuah foto segitiga di tangan pria itu, dan juga ada foto pajangan tanduk rusa. Di tengah malam, resepsionis hotel itu menggedor pintu dengan tangan gemetar. Dia ingin memberitahu bahwa ada seorang pria dalam keadaan mabuk yang ingin bertemu dengan mereka berdua sambil membawa senapan. Mereka pun turun kemudian menenangkan pria itu. Diketahui dia bernama Castro. Castro ingin menyampaikan sesuatu yang membuat dirinya frustasi, bahwa pacarnya yang bernama Beatrice dan adiknya yang bernama Adela juga dibunuh seseorang. Tubuh mereka dipotong-potong dan dibuang ke sungai. Beatrice saat itu pamitan untuk bekerja di wilayah Costa del Sol, tapi tidak pernah kembali. Jadi kalau kita lihat dari beberapa korban,
Sepertinya modus operandinya ini mengiming-imingi sebuah pekerjaan kepada para korbannya, membuka lowongan pekerjaan lewat brosur. ¿Volver de dónde? Me dijo que iba a volver. La Costa del Sol. ¿Quién fue? Castro. Lo sé. Diketahui detektif Juan memiliki masalah dengan kesehatannya karena terlalu banyak minum. Hal itu bisa kita lihat saat dia buang air kecil. Pipisnya mengeluarkan darah yang menandakan bahwa ginjalnya sedang tidak baik-baik saja. Di pagi harinya, saat mereka sedang sarapan, Juan memberitahu bahwa hasil otopsi Carmen dan Estrella sudah keluar, yang mana ditemukan cairan, tanda kutip ya, di stocking milik Estrella dengan golongan darah AB. Juan juga sudah meminta bantuan polisi lokal mengenai daftar semua orang yang memiliki mobil Citroen Daensik di daerah tersebut. Autopsia de las niñas. Acaba de llegar. Restos de semen en las medias de Estrella. ¿Quién lo sabe? Es de la zona. Le he pedido que vaya haciendo una lista unos días 6. Setelah itu, mereka pergi ke kantor polisi untuk mengecek barang-barang dan berkas tentang kasus kematian Beatrice dan Adela. Di sana, Juan menemukan brosur lowongan kerja seperti yang ia temukan di kamar Carmen dan Estrella sebelumnya. Casa de las niñas había uno igual. ¿Qué fue? Atas dasar hal itulah, mereka memiliki ide untuk mencari alamat rumah Beatrice. Karena tidak mengetahui di mana rumahnya, mereka berdua menemui Jesus. Secara Jesus sering berburu di beberapa tempat. Barangkali dia mengetahuinya. Dan benar saja, Jesus pun tahu. Tapi dia meminta imbalan dengan sejumlah uang. Casi 500 pesetas. Mereka bertiga pun berangkat menuju kediaman rumah Beatrice. Setibanya di sana, ternyata rumah itu sudah kosong. Orang tuanya merasa benar-benar terpukul setelah kematian putrinya. Di dalam kamar, Pedro menemukan sebuah kamera dengan beberapa foto pemandangan di dalamnya dan sebuah foto yang sudah dicetak. Pedro bertanya kepada Jesus mengenai siapa saja orang yang ada di foto tersebut. Jesus menjawab, mereka adalah Beatrice, Estrella, dan Carmen. Juga seorang pria bernama Queenie. ¿Los conoces? El del centro Kini. Beatriz, Estrella y Carmen. Vamos a la del chat. Mereka lantas pergi ke rumah nenek Adela untuk mencari petunjuk baru. Sang nenek mengatakan bahwa Adela tidak pernah melepas kalung pemberian darinya. Hanya saja sebelum dia pergi meninggalkan rumah, dia tampak begitu sedih karena ditinggal pacarnya, yaitu Queenie. Siapa itu Queenie? Tanya mereka. Sang nenek menjawab, pemuda tampan dari Villa Franco. Setelah mendapatkan beberapa berkas milik Adela, mereka berdua lanjut menuju wilayah Villa Franco untuk mencari tahu tentang Queenie. Estaba muy triste desde que el Kini la... ¿Podemos llevar? No me lo pierdan, por fin, es de Villafranco, el que le dicen el guapo. Gracias. Setibanya di lokasi, mereka menunggu di dalam mobil, mengintai pergerakan Queenie. Queenie saat itu sedang menjemput pacarnya di sekolah, yaitu Marina. Nah, Marina ini juga merupakan teman Carmen dan Estrella. Queenie pun pergi dari sana menuju suatu tempat. Tidak ingin kehilangan jejak, mereka berdua membuntutinya dari belakang. Namun Queenie sadar jika dirinya sedang diikuti. Dan inilah yang terjadi. Yap, secara diam-diam dia masuk ke dalam mobil mereka dan menodongkan pisau kepada Pedro. Juan yang pada dasarnya emosian kemudian menyerang balik, yang membuat Queenie tidak bisa berkutik. ¿Quién es? ¿Qué coño querés? Vale. Tú no te muevas. Queenie diberikan beberapa pertanyaan. Apakah dia kenal dengan Carmen dan Estrella? Dia menjawabnya kenal. Bahkan Carmen sempat berpacaran dengan dirinya selama beberapa bulan saja. Dia juga mengatakan saat mereka berdua menghilang, Queenie sedang bersama teman-temannya. Jadi dia tidak tahu menau. Ya lo sabes, estuve con Carmen un par de meses. ¿Dónde estabas la noche que desaparecieron? Con una amiga. Pedro memperlihatkan foto Adela. Apakah dia mengenalnya? Jawaban dari Queenie mengejutkan. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal orang yang ada di dalam foto itu. Meskipun sudah diperlihatkan ketika foto bersama-sama, dia masih tidak mau mengaku. Mengetahui Queenie sedang berbohong, mereka pun melepaskannya untuk sementara waktu. Namun mereka selalu mengawasi gerak-geriknya. ¿De qué la conoces? De nada. ¿Las conocerías a mis manos? ¿Qué haces en la foto?
Malam harinya di sebuah bar, Juan dan Pedro sedang mengobrol sembari mengumpulkan beberapa petunjuk yang sudah mereka dapatkan. Diketahui bahwa usia keempat korban masih sangatlah muda, bisa dikatakan hampir seumuran. Adela menghilang pada tanggal 14 September 1977, Beatrice tanggal 15 September 1978, Carmen dan Estrella tanggal 17 September 1980. Kejadian itu terjadi saat sedang diadakannya pasar malam, sehingga situasi kota sangat ramai dan tidak memperhatikan satu sama lain. Pedro menduga jika pelakunya adalah Queenie, karena Queenie memiliki tato segitiga di tangannya, persis seperti yang ada di foto tersebut. Son todas de la misma edad. 7 en el 78 y en el 80. Hace un 15 Carmen Estrella el 17. Adela desapareció un 14 de septiembre. Se conoce más gente. En todo el pueblo. Se ve más. Es en plena feria. Nada más tiempo de echarle menos a alguien de la mano. Tatuera. Pero todas conocían a Queenie. Un triángulo como el de la foto. Setelah lama mengobrol, Juan menyuruh Pedro untuk pulang terlebih dulu, sedangkan dirinya masih di dalam bar bersama seorang wanita yang ia pesan. Bukannya pulang ke hotel, Pedro malah mampir ke tempat seorang jurnalis untuk mengetahui klise film yang ia bawa. Menurut sang jurnalis, klise film itu termasuk barang langka yang hanya bisa didapatkan melalui impor dari luar negeri, dan itu pun hanya sedikit orang yang memakainya. Sang jurnalis akan membantu mencari tahu siapakah orang yang masih menggunakan klise film seperti itu. Namun dengan syarat, Pedro harus memberikan foto jasad otopsi Carmen dan Estrella. Karena sebagai seorang jurnalis, tentu dia membutuhkan bahan untuk berita korannya. Mereka berdua pun akhirnya sepakat. Es un negativo poco común. No creo que haya mucha gente por aquí que use este tipo de marca rara. Importación. Búscalo. Di keesokan harinya, ketika sedang mengadakan acara pemakaman Carmen dan Estrella, sang ibu menghampiri dua detektif itu. Dia ingin memberitahu bahwa dirinya menemukan buku tabungan milik putrinya, yang ternyata buku tabungan Carmen dan Estrella telah disembunyikan oleh sang suami di dalam mobil barunya. Cartilla de ahorro de mis hijas, en el coche. Mi marido la tenía escondida. Setelah acara sesi pemakaman, mereka berdua pun langsung menuju kediaman Rodrigo. Secara diam-diam, Rocio memberikan buku tabungan itu di depan pintu. Ketika suaminya berada di dalam rumah, dia khawatir jika suaminya tahu, maka suaminya akan menghajarnya. Juan mengatakan kepada Rodrigo, "Kami menemukan buku tabungan ini di laci mobilmu. Apa yang sebenarnya terjadi?" Rodrigo menjelaskan bahwa dirinya memiliki hutang yang sangat besar kepada rentenir, dan untuk melunasinya, dia dengan terpaksa meminjam uang dari tabungan putri-putrinya. Itu semua dia lakukan karena ingin membawa keluarganya pergi dari sini dan pindah ke kota lain. Tengo mucho dinero, ¿no, papá? ¿Quién? Un prestamista. Quería sacar a mi familia de aquí. Estaba por tus hijas. Merasa Rodrigo sedang berbohong, Juan pun memberi kode agar Pedro keluar dari kamar dan agar dia bisa dengan leluasa untuk menekan Rodrigo dengan cara menghajarnya terlebih dulu. Setelah dihajar, Rodrigo pun mau mengakuinya. Jadi ceritanya, 2 bulan yang lalu dia menemukan sepaket narkoboy seberat 1 kilogram di sungai. Narkoboy itu dia jual, dan uang hasil penjualannya dia belikan mobil Citroen DNC kuning yang ada di luar. Seiring berjalannya waktu, rentenir menyuruh anak buahnya untuk menyita barang-barang yang ada di rumah Rodrigo, dan itu pun masih belum cukup. Jika dia tidak membayarnya, mereka akan mengambil mobil dan perahu milik Rodrigo. Dia merasa bersalah kepada kedua putrinya karena bisa jadi mereka dihabisi seseorang karena hutang piutang tersebut. ¿Qué hiciste con el dinero? Me lo gasté. En el coche de ahí afuera. La nevera. Se han llevado la lavadora. ¿Tus hijas por eso? Lleva el coche y la barca. Langkah selanjutnya, Pedro pergi menyusuri sungai ditemani polisi lokal. Dia mencari lagi petunjuk baru, siapa tahu ada suatu hal yang mencurigakan. Sedangkan Juan mengintai Queenie. Ternyata Queenie sudah janjian dengan Marina dan membawanya ke suatu tempat. Di sebuah kapal, Pedro melihat polisi lokal sedang berbicara dengan nelayan secara empat mata. Juan pun terus mengikuti Queenie, hingga akhirnya Marina dibawa Queenie ke tempat penginapan para pemburu. Disusul seorang pria tak dikenal yang memakai topi. Dan itu terlihat oleh Juan dari kejauhan. Saat sedang asik mengintai, tiba-tiba Juan dihantam seseorang dari belakang.
Karena Juan melihat Marina dibawa Queenie ke tempat penginapan para pemburu, dia lantas menyuruh Pedro untuk menelpon ibunya Marina dan menanyakan tentang kabarnya. Setelah ditanyakan, ternyata Marina sedang ada di rumah dan baik-baik saja. Pedro juga mengingatkan Juan agar jangan terlalu percaya kepada para polisi lokal, karena sepertinya mereka sudah mendapatkan bayaran dari bandar narkoboy, sehingga tidak bisa diandalkan lagi. Queenie dipanggil untuk diinterogasi. Pedro bertanya, siapa pria yang memakai topi itu? Namun Queenie mengaku bahwa tidak ada pria yang datang ke sana selain dirinya dan Marina. Queenie pun ditahan untuk sementara waktu sambil menunggu bukti lain. Setelah dia ditahan, ada seseorang yang melempar batu ke kaca mobil saat mereka menuju perjalanan pulang. ¿Quién es el hombre del sombrero? No vino nadie, ya le dije que estábamos solos. Beberapa hari kemudian, hasil tes DNA Queenie pun keluar dan itu tidak cocok dengan orang yang mereka cari, yaitu golongan darah AB. Itu artinya Queenie bukanlah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Carmen dan Estrella. Tentu saja hal itu membuat atasan mereka menjadi marah karena salah tangkap. Dia mendesak agar Juan dan Pedro secepatnya menangkap si pelaku. Muy poco para la cosecha y la gente está muy nerviosa. Mereka lanjut mendatangi rumah Marina dan menanyakan tentang kemarin, pergi kemana dan dengan siapa. Marina menjawab pergi ke bioskop bersama teman-temannya. Mengetahui Marina sedang berbohong, Pedro lantas mempertegas pertanyaannya. Siapakah pria yang memakai topi bersamamu kemarin di penginapan para pemburu, dan kenapa ada bekas luka di pergelangan tangan Marina? Ia mengaku tidak ada pria bertopi datang ke sana dan tangannya luka karena ruam dari jam tangan yang ia kenakan. Kemarahan Pedro membuat Marina ketakutan dan memanggil sang ibu. ¿Cuál? La muñeca. Reloj. Me da sarpullido. No sé de qué me habla. ¿Dónde está Kini? No. Déjate de tonterías, Marina. ¿Quién es el hombre? Mamá. Si no quieres que se lo contemos, dinos. ¿Sabe tu madre lo que haces en el coto? ¿Sabe que estás...? Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Juan dan Pedro secara diam-diam menyadap telepon di rumah Marina agar bisa merekam percakapan mereka. Setelah dari rumah Marina, mereka mendatangi penginapan para pemburu. Ibu kos kira bahwa mereka akan menyewa kamar. Ibu kos membawa mereka keliling ke setiap ruangan yang ada, dan ternyata ada satu ruangan yang sama dengan yang ada di klise film itu, yaitu pajangan tanduk rusa yang menjadi hiasan dinding. Juan menanyakan siapa orang yang terakhir kali menyewa kamar ini. Ibu kos menjawab bahwa dirinya tidak ingat karena tempat ini sudah lama ditutup. Juan yang sangat jelas melihat Queenie dengan Marina datang ke tempat itu, langsung memaksa ibu kos untuk berkata yang sejujurnya. Ayer estuve aquí y vi cómo entraron 3 personas en la casa. Ibu kos yang ketakutan pun mengatakan jika dirinya tidak tahu pria bertopi itu, namun dia sering menyewa kamar harian dan langsung mentransfer uangnya ke rekening miliknya. Dia juga diperingatkan untuk tidak ikut campur dengan urusannya selama menyewa kamar. ¿Qué haces? ¿Estando aquí? A ver la casa, pero ya se van. Nada, estos señores que han venido a ver. Ketika sedang di perjalanan, sekelompok nelayan mencegat dan menghentikan mobil mereka. Ternyata mereka dibawa ke si dukun Angelita untuk membicarakan sesuatu. Disinilah terkuak fakta bahwa kerjaan sampingan para nelayan adalah menyelundupkan narkoboy, dan barang haram yang Rodrigo temukan itu milik mereka yang ia curi. Namun tentang kasus pembunuhan yang sedang terjadi, para nelayan ini sama sekali tidak tahu. Y no se la encontró, me la robó. La droga que se encontró Rodrigo era para nadie. Menurut kesaksian dari suami Angelita, suami si dukun itu, saat malam kejadian tewasnya Carmen dan Estrella, dia sedang berada di rumah pertanian. Dia akan memberitahu apa yang ia lihat, tapi dengan syarat mereka berdua harus menjauhkan polisi lokal dari area sungai agar penyelundupan mereka tetap aman. Dan mereka pun setuju. ¿Le quitáis del punta a la Guardia Civil? ¿Vale o no? Kemudian suami Angelita menceritakan bahwa dia sempat melihat seorang pria yang membuang tas ke dalam sumur di rumah kosong. Namun sayangnya dia tidak melihat secara jelas wajahnya karena saat itu jam 5 pagi dan masih gelap. Yang dia tahu, pria tersebut menggunakan mobil Citroen Diansic berwarna putih, dan di jendela belakang terdapat sebuah stiker seorang wanita berambut panjang mengenakan topi, seperti topi pantai. Estaba en el cortillo esperando un fardo. ¿Qué coche era? A las 5 de la mañana. Rey blanco. Me pasó al lado una pegatina. Se tenía en el cristal. ¿Una pegatina de qué? Y un sombrero, con el pelo largo, como de cura. Di keesokan harinya mereka kembali menemui nenek Adela dan menemukan fakta baru
bahwa Adela pernah bekerja di salah satu hotel di Malaga. Selama bekerja di sana, Adela mempunyai teman laki-laki yang bernama Sebastian. Adela pernah bercerita jika Sebastian sangat baik kepadanya dan membantu Adela untuk melupakan Queenie. Sang nenek tidak tahu pasti apakah Sebastian tinggal di sekitaran sini atau tidak. Del hotel donde trabajaba en Málaga. ¿El mal amigo de su nieta? Sebastián. ¿Contó su nieta algo más sobre él? Me dijo que era un sí. Es del pueblo. Que le había ayudado mucho con lo del Kini. Gracias. Setelah menelpon hotel tersebut, ternyata Sebastian sudah dipecat. Akan tetapi sebagian barang miliknya masih ada di sana. Mereka berencana akan memeriksanya. Kemudian di malam hari, seseorang dengan sengaja memasukkan sepucuk surat ke kamar hotel Juan yang isinya bahwa besok di jam 7.30 pagi di Patung Salib datanglah sendirian. Penasaran dengan orang yang mengirim surat itu, Juan pun mengintip melalui jendela. Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa, melainkan hanya melihat Pedro sedang berjalan sendirian entah kemana. Pedro menaiki mobil dan menemui si jurnalis itu. Si jurnalis ingin memberitahu bahwa dirinya sudah mengetahui toko yang menjual roll film tersebut, yakni berada di Sevilla. Nama tokonya Aguila Fotografi. Di sana mereka saling bertukar informasi sesuai kesepakatan. Menurut pihak toko, seorang pria bernama Queenie selalu membeli roll film itu, dan itu rutin setiap bulannya. Si jurnalis meminta klise yang Pedro miliki untuk memperjelas dan mengetahui siapa orang yang ada di foto tersebut. ¿Dónde lo venden? ¿Dónde? Estudio Águila, en Sevilla. Encarga previo pago todos. Las venden porque alguien las encarga. ¿Quién? Uno muy guapo, por lo visto. Sebelum Pedro pergi, si jurnalis mengatakan jika dirinya pernah melihat Juan di masa lalu, yang ternyata Juan merupakan mantan polisi rahasia di zaman kepemimpinan Franco, dan dia pernah membunuh seorang gadis ketika sedang melakukan unjuk rasa pada tahun 1971. Era de la Brigada Político-Social, en Vallecas, en el 71. Mató a una chica en una manifestación, ¿sabes, no? La Gestapo de Franco. Di keesokan harinya, Juan mendatangi patung salib seorang diri, dan yang mengirim surat itu ternyata adalah Rocio. Rocio datang bersama Marina untuk menyampaikan suatu hal yang sangat penting, bahwa saat Queenie membawa Marina ke penginapan para pemburu, Queenie meminta untuk melepaskan pakaiannya. Setelah itu dia meninggalkan kamar dan datang kembali dengan membawa seorang pria memakai topi. Tapi Marina tidak kenal orang tersebut. Yang jelas tubuhnya wangi seperti menggunakan parfum mahal, dan tangannya sangatlah lembut. Tangan Marina saat itu diikat ke kasur, lalu pria tersebut mengambil gambar dirinya. Marina mengalami ketakutan yang luar biasa karena pria itu mengancam akan menyebarkan foto-foto yang tidak senonoh jika berani memberitahu siapapun. Salió y volvió con otro hombre. ¿Quién era? Y que tenía las manos muy finas. Solo sabe que olía bien. No le vio la cara. Le hizo fotografías. Contaba algo. Queenie amenazó con enseñárselas a todo el mundo. Di tempat yang berbeda, Pedro mendatangi salah satu hotel yang berada di Sevilla untuk melihat barang Sebastian yang tertinggal. Isi koper milik Sebastian banyak ditemukan brosur lowongan pekerjaan yang serupa. Menurut manajer hotel, Sebastian merupakan pria aneh yang pernah punya masalah dengan tamu para gadis-gadis remaja. Pedro yang penasaran lantas mengecek data Sebastian di database kepolisian. Terungkap fakta bahwa dia pernah melakukan kekerasan seksual anak di bawah umur. Bahkan surat penangkapannya sudah keluar 2 tahun yang lalu, tapi keberadaannya masih belum diketahui. Sebastián, desconocido. Agresión sexual a una menor. 2 años en busca y captura. Juan yang baru saja tiba di pabrik tempat Queenie bekerja dikejutkan dengan banyaknya buruh yang sedang demo. Mereka meminta upahnya dinaikkan, tapi dari pihak perusahaan tidak bisa mengabulkan karena ada masalah dengan keuangannya. Alfonso adalah bos dari perusahaan itu mencoba untuk pergi. Ada sedikit kecurigaan, yang dimana saat itu Alfonso memakai topi lebar. Juan mengikuti dari belakang. Alih-alih memperkenalkan diri, Juan hanya ingin memastikan wangi parfum dan lembutnya kulit saat berjabat tangan. Malam harinya ketika Pedro akan pulang ke hotel, secara tidak sengaja dia berpapasan dengan mobil Citroen Densiq warna putih dengan tempelan stiker seorang wanita memakai topi lebar. Mengetahui dirinya sedang dikejar, pria itu pun lantas menancapkan gas mobilnya, sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Pedro sempat melihat ada seorang wanita di bagasi mobil. Meski Pedro tidak berhasil mengejarnya, setidaknya dia sudah mencatat plat nomor mobil itu.
Setelah itu mereka berdua menemui atasannya di kantor untuk melaporkan hasil penyelidikannya selama ini. Saat itu atasan mereka sedang mengecek data Alfonso, yang ternyata Alfonso tidak memiliki mobil berjenis Citroen Dainsic berwarna putih. Pedro curiga jika wanita yang berada di bagasi mobil tadi adalah Marina. Tapi setelah dicek, kata ibunya Marina sedang pergi ke bioskop. No hay ningún día en 6 en la finca del... Le digo que pase a hacerse la prueba. Mañana llamo al señor Cor y la madre de Marina dice que su hija está en el cine. Pedro meminta izin kepada atasannya untuk menangkap Alfonso agar bisa melakukan tes darah sekaligus diinterogasi. Namun atasannya keberatan karena ini sudah malam. Pedro bersikeras ingin malam ini juga, sebab bisa saja kan Alfonso melarikan diri. Atasannya menjawab dengan kata-kata yang tidak enak didengar kepada Pedro. Kamu ini suka cari masalah ya. Kemarin menangkap Queenie tapi tidak terbukti, dan sekarang menargetkan Alfonso hanya berdasarkan opini, bukan fakta. Karena semua orang bisa saja memiliki parfum mahal dan tangannya yang halus. Atasannya tidak akan memberi izin apapun sampai membawa bukti yang kuat dan meyakinkan. Pedro merasa kesal. Dia merasa atasannya melindungi Alfonso yang merupakan bos besar yang tentu memiliki pengaruh di sana. No voy a autorizarles a nada hasta que no me traigan algo concluido. Sebelum mencari petunjuk baru, Juan dan Pedro terlibat keributan. Pedro merasa Juan hanya diam saja tidak membantunya saat berdebat dengan atasannya tadi. Bahkan dia mengungkit masa lalu Juan yang menembak seorang gadis di tahun 1971. Juan menyangkal tuduhan itu. Kejadian tersebut hanyalah sebuah kecelakaan, dan yang menembak si gadis adalah rekannya. Fue mi compañero, yo ni siquiera saqué el arma. Fue un accidente. Y no fui yo. Vamos a casa de Marina. Mereka pergi menuju rumah Marina untuk mengambil penyadap rekaman telepon yang mereka pasang sebelumnya. Di dalam mobil mereka mendengarkan hasil rekaman itu. Terdengar percakapan antara Marina dan Sebastian beberapa jam yang lalu. Sebastian menjanjikan sebuah pekerjaan di salah satu hotel di Malaga. Namun dia beralasan bahwa kontrak kerja Marina sedang bermasalah. Marina memohon gimana pun caranya agar dirinya bisa diterima kerja karena dia sudah bosan hidup di kota kecil. Sebastian memanfaatkan situasi itu dengan cara mengajak bertemu di tempat biasanya. Dua detektif ini bingung di mana tempat biasanya mereka bertemu. Setelah dilacak, ternyata guys, nomor telepon Sebastian adalah nomor telepon penginapan para pemburu. Tidak ingin kehilangan jejak, mereka pun bergegas menuju penginapan para pemburu dengan ditemani oleh Jesus. Tanpa basa-basi, Pedro langsung memaksa ibu kos agar mengatakan yang sejujurnya. Namun dihentikan oleh Juan. Juan menceritakan secara detail bagaimana kondisi Carmen dan Estrella setelah ditemukan. Tujuannya agar ibu kos itu mau mengaku bahwa sebelum mereka berdua dihabisi, mereka telah diperkaos dan disiksa, yang sepertinya menggunakan pisau berburu dan menggunakan tang. Mereka merobek nenek Carmen dan Estrella, memotong jari kaki, memasukkan sesuatu ke dalam lubang sensitifnya sampai mengeluarkan cairan merah. Juan ingin ibu kos tahu gimana rasa sakit yang dialami mereka dalam kondisi sadar. Mendengar pernyataan itu, ibu kos menangis sampai meneteskan air mata. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang melakukannya, karena saat mereka memesan penginapan, dirinya tidak pernah berada di TKP. Di sini Juan bertanya, siapakah nama penjaga penginapan ini? Namanya adalah Sebastian. Sebastian datang ke ibu kos untuk mencari pekerjaan. Karena ibu kos berteman baik dengan ibunya Sebastian, akhirnya dia mau menerimanya. Meskipun pada waktu itu Sebastian ingin bersembunyi, tapi ibu kos tidak tahu Sebastian bersembunyi dari apa. Dari yang dia kenal, Sebastian banyak berubah dan dia hampir tidak mengenalinya lagi. Dia juga memberitahu bahwa Sebastian tinggal di sebuah rumah kosong bekas penginapan. Mereka pun bergegas dengan cepat menuju rumah kosong yang dimaksud, diantar oleh Jesus. Yo no aparezco por aquí. La casa está alquilada. ¿Dónde está Sebastián? ¿Dónde? En la casa abandonada del colegio. Sí. Setibanya di sana, mereka tidak menemukan Sebastian dan hanya menemukan barang bukti berupa baju-baju wanita dengan noda darah. Selain itu, mereka menemukan kalung milik Adela pemberian dari sang nenek. Mereka yakin jika pelakunya adalah Sebastian. Terlebih saat mereka menemukan selembaran kertas yang isinya kontrak kerja palsu atas nama Estrella dan beberapa gadis lainnya. Jadi kesimpulannya, pelakunya adalah Sebastian dibantu oleh Queenie dengan modus memberikan pekerjaan palsu kepada ABG-ABG labil yang sedang mencari pekerjaan.
Sebastian membuat dirinya semeyakinkan mungkin agar terlihat seperti bos, menggunakan parfum mahal, memakai jas, topi, supaya bisa menipu calon korban-korbannya. Contrata nombre de Estrella Blanco para trabajar en el Hotel Muyo. Vas a nombre de otras niñas. Dari luar, Jesus berteriak bahwa ada mobil Sebastian datang, tapi dia pergi lagi. Dia takut ditangkap. Tidak berlama-lama, mereka langsung mengejarnya. Hujan yang sangat deras membuat mereka kesulitan untuk mengejarnya. Terlebih saat itu mobil mereka terperosok karena jalannya licin. Untungnya ada Jesus yang tahu arah jalan pintas. Mereka turun dari mobil dan berlari menyusuri rawa. Tapi ternyata dari kejauhan Sebastian menembak mereka, dan itu mengenai tangan Jesus. Juan dan Pedro berpencar mencari keberadaannya, sementara Sebastian menembaki dari segala arah. Juan pun terkena tembakan tepat mengenai bahu kanannya, sedangkan Pedro berhasil tertangkap. Ketika Pedro dalam keadaan pingsan, Sebastian membawanya ke suatu tempat dan akan membunuhnya. Juan yang masih sadar berusaha mendekat sambil membawa pisau. Jiwa brutalnya pun kembali bangkit. Dan ya, Juan berhasil melumpuhkan Sebastian hingga dia terjatuh ke dalam sungai setelah berkali-kali ditusuk. Juan berjalan menuju mobil milik Sebastian. Saat dibuka, ternyata ada Marina yang dalam keadaan terikat serta banyak luka di sekujur tubuhnya. Sepertinya Sebastian akan menghabisi Marina sebagai korban selanjutnya. Dan berkat dua detektif ini, kasus pembunuhan berantai di Spanyol Selatan akhirnya terpecahkan. Queenie berhasil ditangkap karena membantu Sebastian. Ia diteriaki seorang pembunuh oleh para warga. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, Juan dan Pedro mengadakan pesta di malam harinya. Seperti biasa, Juan menggandeng para wanita, sedangkan Pedro hanya melihat kelakuan rekannya yang nakal. Setelah itu, Pedro menghampiri si jurnalis yang juga sedang berada di sana. Pedro mengatakan sesuai apa yang disampaikan Juan, bahwa Juan bukanlah orang yang menembak gadis itu. Itu hanyalah sebuah kecelakaan. Namun si jurnalis menunjukkan sebuah fakta yang mengejutkan ketika dirinya mengambil foto demo di tahun 1971. Di foto itu terlihat sangat jelas saat Juan menembak gadis tersebut. Saking bengisnya, Juan mendapat julukan si burung gagak. Dia sampai menyiksa 100 orang sendirian. Selain itu, dia juga merupakan salah satu anggota terbaik yang dimiliki oleh Jenderal Franco. Sang jurnalis berpesan agar Pedro berhati-hati. Pedro terus memikirkan ucapan dari si jurnalis itu. Rekannya tidak lebih biadab dari Sebastian dan Queenie. Terlebih Pedro sangat membenci kediktatoran Jenderal Franco. Dia bingung harus bersikap seperti apa kepada Juan. Akan tetapi setelah dipikir dengan bijak, Pedro lebih memilih merobek foto tersebut, melupakan semua yang telah terjadi di masa lalu Juan. Dia berpikir mungkin saja Juan telah berubah dan ingin menebus kesalahannya. Todo en orden, ¿no?